Erik ten Hag menegaskan bahwa Manchester United tidak akan main-main di Carabao Cup. Setan Merah mengincar trofi. MU akan memulai kiprahnya di Carabao Cup 2024-2025. Mereka akan menjamu Barnsley di putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford Rabu 18 September 2024 dini hari. Carabao Cup merupakan trofi pertama yang dipersembahkan Ten Hag untuk MU pada 2022-2023. Sementara pada musim lalu Ten Hag membawa Bruno Fernandes DKK, juara Carabao Cup. Ten Hag menyebut bahwa MU serius menghadapi Barnsley di Carabao Cup. Ten Hag tidak ingin MU menyia-nyiakan salah satu peluang untuk meraih gelar juara. Ini soal meraih trofi, saya bicara bukan hanya soal ini. Kalian bicara soal harus juara dan juara liga. Kami di 5 liga dan kami ingin memenanginya, ujar Ten Hag dalam konferensi pers jelang melawan Barnsley, seperti dilansir situs resmi klub. Jadi tidak diragukan kami mengincar trofi. Ini satu kesempatan dan kami menghadapinya dengan serius. Piala FA, Carabao Cup, ini signifikan. Saya melihat perhatian dari semua tim, pemilik, dan manajer ketika mereka ingin meraih trofi, seperti Liverpool ketika juara Carabao Cup. Lanjutnya, saya menonton finalnya dan juga sebelumnya semua tim berjuang untuk itu. Kami menginginkan hal yang sama. Jadi ini sangat penting dan dalam sepak bola meraih trofi juga di sepak bola Inggris itu sangat penting, ujarnya. Sementara itu ada kabar kurang baik datang bagi Anthony. Winger Manchester United itu nampaknya bakal sulit jadi starter karena kalah sinar dari Ahmad Diallo. 2 musim terakhir Anthony merupakan pilihan utama Erik ten Hag di sisi sayap kanan Manchester United. Namun sejak akhir musim 2023-2024 kemarin, posisinya mulai tergeser oleh kehadiran Ahmad Diallo. Erik ten Hag mengaku puas dengan kontribusi Ahmad Diallo, yang mengindikasikan bahwa Diallo kini sudah menggusur posisi Anthony secara permanen. Menurut Ten Hag, salah satu yang menyebabkan Diallo tampil apik di timnya karena ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itulah mengapa Ten Hag meyakini bahwa sang winger bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh Setan Merah. Sejak kali pertama direkrut MU pada musim panas dari PSG, Manuel Ugarte akhirnya diberikan kepercayaan untuk bermain. Hanya saja, Ugarte baru masuk menit ke-73 menggantikan Christian Eriksen. Manajer MU Erik ten Hag buka suara soal debut Ugarte. Menurutnya, Ugarte memang belum terlalu terlibat dengan pemain lainnya. Oleh karena itulah, sang pemain belum mendapat kepercayaan turun sebagai starter. Dia belum terlihat secara full saat berlatih bersama tim. Hanya ada 2 sesi di mana ia berlatih, pertama sebelum jeda internasional dan kemarin. Kata Ten Hag, dia adalah satu-satunya pemain yang terlambat mengikuti latihan tim. Jadi baru kemarin dia berlatih selama 20 menit bersama tim. Kami senang bisa membawanya hari ini dan menunjukkan kemampuannya kepada tim. Tambahnya, usai aksi gemilang debut Manuel Ugarte, ia pun menjadi sorotan dunia. Sementara itu ada Rashford juga tampil bagus. Sebelum pertandingan, Ten Hag tetap percaya pada Rashford meski banyak pihak mempertanyakan keputusannya untuk terus menurunkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Menurut Ten Hag, Rashford hanya membutuhkan 1 gol atau assist untuk bisa kembali tampil gemilang. Ini sangat penting, kata Ten Hag setelah kemenangan yang memberi Manchester United 6 poin dari 4 pertandingan Liga Inggris. Setiap striker ingin mencetak gol, begitu gol pertama tercipta, gol-gol berikutnya akan menyusul. Ada seorang striker yang pernah membandingkan ini dengan botol saus tomat. Begitu alirannya dimulai, lebih banyak yang akan keluar, ungkap Ten Hag dengan optimis. Di sisi lain, Matthijs de Ligt merespon keraguan publik atas performanya di 2 laga internasional. De Ligt tampil impresif dalam kemenangan Manchester United 3-0 atas Southampton. Dilansir Detik Sport, bek tengah Belanda itu disorot habis-habisan lantaran tampil horor melawan Bosnia dan Jerman di lanjutan UEFA Nations League. Pesepak bola berusia 25 tahun itu menjebol gawang Southampton dengan sundulan di menit ke-35, yang sekaligus memecah kebuntuan Setan Merah. Selain itu, tercatat 6 sapuan dilakukan De Ligt, termasuk 1 sapuan di garis gawang dan 2 kali mengancam gawang lawan.
Atas penampilan cemerlang itu membuat Matthijs de Ligt diganjar gelar Man of the Match seusai pertandingan. Ronaldo telah melontarkan kritik terhadap Manchester United dan Erik ten Hag minggu ini. Legenda Manchester United itu mengklaim hal itu terjadi karena kecintaannya terhadap klub tersebut, meskipun hal itu juga dapat dianggap sebagai upayanya untuk mengalahkan Erik ten Hag. Periode kedua Ronaldo di Manchester United berakhir dengan tragis. Kontraknya diputus setelah wawancara dengan Piers Morgan dan perselisihannya dengan Ten Hag. Sekarang, minggu ini dia telah berbicara dengan Rio Ferdinand dan topik yang sama muncul. Dan sekali lagi Ronaldo mengambil sikap yang kuat, mengklaim Ten Hag perlu meningkatkan ambisinya agar bisa sukses di United. Meskipun Ten Hag melakukan banyak hal yang selama ini dituduhkan tidak dilakukannya di sini. Ronaldo juga menyarankan bahwa Ruud van Nistelrooy bisa menjadi orang yang tepat untuk membantu Ten Hag jika dia mendengarkannya. Nah, sekarang Ten Hag telah menanggapinya. Pada Kamis, Ten Hag menggelar konferensi pers menjelang perjalanan ke Southampton pada hari Sabtu dengan waktu kick-off pukul 12:30 siang. Di sini dia ditanya tentang situasi dan komentar Ronaldo yang mana dia memberikan jawaban yang jelas. Dia mengatakan bahwa Manchester United tidak dapat memenangkan Liga Premier. Dia mengatakan ini jika Anda membaca artikelnya dengan saksama. Dia jauh di Saudi, jauh dari Manchester. Setiap orang boleh berpendapat, tidak apa-apa, ujarnya. Senada dengan itu, Ten Hag kemudian mengomentari kebisingan yang ditimbulkan oleh situasi semacam ini dan apakah hal itu dapat memengaruhi tim. Itu tidak memengaruhi saya. Saya tahu dalam prosesnya di mana kami berada. Dan apa yang harus kami lakukan, kemana kami akan pergi. Meski tidak sependapat dengan Ronaldo, Ten Hag mengakui bahwa ia dan timnya perlu berbuat lebih banyak. Sementara itu, Setan Merah akan bertandang ke kandang lawan pada hari Sabtu untuk pertandingan Liga Premier pertama mereka sejak dimulainya jeda internasional bulan September. Manchester United hanya berhasil meraih 1 kemenangan dalam 3 pertandingan pembukaan Liga Premier musim ini di bawah manajer Erik ten Hag. Berbicara pada konferensi pers sebelum pertandingan pada hari Kamis, Erik ten Hag memberikan informasi terbaru tentang bintang Manchester United Rasmus Højlund dan Luke Shaw. Højlund absen karena masalah hamstring setelah mengalami cedera dalam kekalahan pramusim melawan Arsenal di Stadion Sophie di Los Angeles. Striker Denmark berusia 21 tahun itu membuka skor untuk United dalam kekalahan 2-1 dari The Gunners pada bulan Juli sebelum ia dipaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama. Højlund diperkirakan akan absen selama 6 minggu. Dan kemungkinan akan kembali setelah jeda internasional, tetapi penyerang Denmark itu akan absen dalam pertandingan Southampton.